Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi terakhir ini, dalam program catatan Mang Ewok di channel YouTube PRFM, kita akan coba mengenal lebih dekat. Kemarin, pekan yang lalu ya, kita ngobrol sama Ahmad Hadian Lukita, Direktur PT LIB, mengenal lebih dekat beliau. Dan kali ini Alhamdulillah kita bersama Ketua DPRD Kota Bandung, Kang Haji Teddy Rusmawan. Kang Teddy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi mungkin kita pengen nanya nih, mungkin apa ya, dulu masa kecil, nggak apa ya, kita sedikit apa ya, ngorek-ngorek lah gitu ya. Nah ini boleh cerita nggak dulu masa kecil Kang Teddy hingga akhirnya mungkin sampai kuliah dulu lah, boleh cerita nggak awal-awalnya? Ya saya memang lahir di Bandung, di kawasan kumuh Kota Bandung gitu ya. Dimana? Di Cicadas Girang. Oh, Cicadas. Saya berlian dan bunga 6. Gitu. Cicadas Pride ini. Cicadas Pride gitu. Saya lahir 15 Desember tahun 70. Gitu ya. Saya TK di Ruwani di Awi Gombong, kemudian SD Ciujung, Supratman, SMP 14 Supratman OG gitu ya. Kemudian SMA 5 Belitung. Kuliah balik lagi ke Cicadas. Ke ITT kalau dulu dikenalnya, Institut Teknologi Tekstil, sekarang STT Tekstil ya, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil. Jadi puputran memang di daerah situ aja, gitu. Kerja di Jalan Sukabumi. Oh iya benar sekali. Nomor 30. Jadi ditakdir kan, ya betul. Di Bandung walaupun juga pernah dulu setelah beres kuliah gitu ya, pernah ikatan dinas di Surabaya dan di Pasuruan karena tetap waktu itu saya ikut program ikatan dinas. Harus berbakti dulu gitu ya, karena ngasih beasiswa ke Patal di Patal Grati ya, di Surabaya, kemudian di Pasuruan Patal Grati namanya. Kemudian dari sana balik lagi ke Bandung, kemudian kerja pernah di Jakarta di konsultan. Di sana ada yang ngajak di organisasi di Asosiasi Pertekstilan Indonesia di API. Ya saya ke API di pusat dulu, kemudian baru di API Jawa Barat. Dari API Jawa Barat, kemudian tahun 2004 ya saya diajak untuk mencalonkan gitu ya, jadi calon anggota dewan ya dengan dukungan berbagai pihak, keluarga, teman, relasi segala macem ya gitu, karena saya udah kita mau orang Bandung ya nggak terlalu susah. Ya, alhamdulillah gitu 2004 dapat dukungan yang signifikan, ya diamanahi jadi anggota DPRD tahun 2004. Usia waktu itu masih 34 gitu. 34, masih muda banget ya. 34 dan berarti sekarang 4 periode? 4 periode sekarang ya, wow. Nah, tadi mungkin bilang kan ada dukungan dan sebagainya, tapi awal mulanya nih gitu kan, yang terbayang anggota dewan tuh gimana sih menurut Pak Ketua? Tidak pernah terbayang dan tidak pernah jadi cita-cita ya jadi anggota dewan, karena dulu cita-citanya jadi dokter gitu ya. Oh, tolong orang kan, sama kan? Iya. Dokter apa dulu cita-cita? Cita-cita kan jadi dokter aja lah gitu ya, nggak tahu dokter apa, pernah masuk Unpad jadi dokter gitu. Tapi gagal gitu ya. Kita menakdirkan jadi masuk dunia tekstil, kerja di tekstil gitu ya. Kemudian ternyata kalau di pabrik itu ya berat lah gitu, dalam artian banyak idealisme yang sebetulnya hadir muncul gitu ketika mahasiswa itu tidak bisa terekspresikan gitu kalau di pabrik. Ya saya lebih memilih di organisasi waktu itu di Asosiasi Pertekstilan Indonesia, dan di situ ruang kita untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak itu lebih terbuka gitu ya. Kemudian aktif juga sebelumnya karena memang dulu PKS itu dikenal sebagai kumpulan aktivis dakwah. Kemudian kita punya kesepahaman untuk mendirikan sebuah partai. Waktu itu saya termasuk yang awal juga di Kota Bandung mendirikan Partai Keadilan dulu. Kalau sekarang kan PKS gitu. Tapi nggak pernah kepikiran gitu sebetulnya menjadi anggota dewan ini. Karena memang berat gitulah ya. Ini amanah sekian banyak orang gitu kan, harus diperjuangkan, harus diperhatikan gitu kan. Ya seiring berjalanan waktu, karena memang kalau di kita tuh diberikan amanah ya kita ya berupaya lah semaksimal mungkin menjadi anggota dewan, dan sekarang ya sudah periode yang keempat, yang mana jadi ketua dewan. Tentu ini sebuah hal yang berat sekali gitu. Masyarakat sekarang kan lebih kritis gitu. Betul. Lebih banyak sekali
namanya harapan-harapannya, ekspektasi, dan tentu kita juga harus mengupayakan walaupun dengan segala keterbatasan kita. Karena seperti nggak ada bedanya antara anggota dewan dengan wali kota ataupun wakil wali kota sebetulnya. Aspirasi ini harus bisa dilaksanakan, padahal kita kan hanya 3 aja fungsinya gitu ya. Fungsi sebagai apa namanya legislasi gitu ya. Fungsi kita dalam legislasi membuat peraturan di tingkat daerah, kemudian juga budgeting juga kita menerima usulan, kita membahas ya, tidak langsung konkret harus kemudian kita yang eksekusi, kan eksekusi ada di eksekutif ya di pemerintah kota. Tuh. Kemudian juga pengawasan ini, 3 ini yang tentu terus harus diedukasi ke masyarakat. Kita menampung masukan, nah kita sampaikan gitu ya ke pemerintah Kota Bandung. Gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang nggak ada bedanya sebetulnya gitu ya antara di eksekutif sebagai kepala daerah, kan sebetulnya pejabat politik di Kota Bandung itu hanya 52 gitu ya. Kalau sekarang kan Maudi sudah wafat, berarti tinggal 51 gitu ya. 50 anggota dewan dan 1 sekarang kepala daerah gitu. Tapi ke kita kadang-kadang ya sama gitu. Kalau eksekutif kan Pak Wali atau Ketua Wakil tinggal ini kan ada pasukannya gitu. Kalau kita kan nggak ada pasukannya. Gitu. Kita nampung rapat, baru kemudian rekomendasi. Nah, seperti itu. Ini bebas. Kecuali turun gitu ya, ada hal itu kita turun langsung kita telepon untuk eksekusi nih segera, gitu. Baik. Nah ini mungkin agak bebas mau dijawab sekarang atau nanti ya, karena masih lama juga. Jadi kan Pak Ketua bilang nih, sama aja nih antara wali kota, wakil ataupun di dewan. Nah, apakah nanti di berikutnya akan coba bergeser tadi atau tetap di dewan? Kalau di kita gitu ya, yang di PKS ini kita kan menjalankan amanah gitu ya. Selama kita diberikan amanah, kemudian secara kesehatan juga memadai gitu ya. Dan juga tentunya ada argumen dan sebagainya dari partai itu sendiri. Ya kita sebagai prajurit harus siap ini gitu ya, menjalankan tugas seperti itu. Gitu. Jadi ini secara ininya tunggu aja nanti lah tanggal mainnya lah gitulah kurang lebih. Tapi intinya kalau bicara soal ya tadi itu kembali ke dewan juga gitu kan. Karena Pak tadi punten menjadi seorang wakil rakyat ataupun menjadi seorang pejabat publik, wali kota, bupati, gubernur kan kadang-kadang kalau saya jujur ya melihat di televisi ada yang tertangkap gitu kan kasus korupsi dan sebagainya. Nah, ada nggak Pak tadi kekhawatiran untuk mengantisipasi hal itu gimana sih caranya? Karena kan pasti kan ada bayang-bayang ya gitu. Karena gini, perlu teman-teman ketahui juga, pendengar ketahui juga, karena kan ini saya dapat informasi dari beberapa orang gitu kan. Ada yang kena jebakan. Ada yang memang melakukan. Nah, khawatirnya itu jadi korban jebakan. Nah, Pak Ketua gimana cara mengantisipasi agar jangan sampailah gitu kan hal tersebut terjadi? Ya, yang saya lakukan sejak dari periode pertama gitu, kita nggak main-main lah dengan proyek-proyek gitu ya, dengan kebijakan-kebijakan perizinan gitu ya. Jadi kita mencoba menghindari. Tapi kadang-kadang kan yang namanya pendukung, yang namanya teman-teman gitu ya, itu ada harapan besar gitu ya pada kita gitu, untuk bisa diperjuangkan aspirasinya. Aspirasi kan banyak gitu. Termasuk aspirasi dari para pengusaha juga. Nah itu juga kadang-kadang kita tidak sederhana ya, absolut juga apa adanya gitu. Kadang-kadang banyak yang datang juga meminta dukungan, bantuan gitu. Tapi ya dengan segala ini kita sampaikan kita terbatas gitu hari ini gitu, tidak bisa melakukan hal seperti itu. Gitu. Kita juga tentunya ada sumpah dan sebagainya. Gitu. Itu juga menjadi perhatian dan menjadi catatan kita bersama gitu untuk saling menjaga, saling saling memahami lah posisinya masing-masing. Nah, ini tidak sederhana gitu ya dalam dinamika politik di Indonesia hari ini gitu. Jadi ya mohon doanya lah tentunya dari warga Bandung, dari semuanya. Nah, kita di DPRD semuanya bisa istiqomah, tidak ada yang bermasalah gitu secara hukum gitu. Kemudian juga teman-teman siapapun juga gitu ya justru harusnya banyak mengingatkan kita gitu. Jangan menjebak kita masuk ke sebuah sistem yang kita juga nggak paham, tiba-tiba kita istilahnya berada dalam sebuah kondisi yang ya terjebak gitu. Maju kena, mundur kena gitu ya. Itu dia. Tapi kita berdoa ya semoga Pak Ketua bersama teman-teman anggota di DPR Kota Bandung dengan teman-teman di Pemkot Bandung juga gitu kan bisa tetap istiqomah dan istilahnya jangan sampai lah gitu kan, karena sedih juga ya Pak Ketua ya.
melihat apa, apalagi kan ya harapannya, apalagi tadi saya sering dengar si A dijebak, si B dijebak, nah itu apalagi, aduh ngeri banget gitu kan. Tapi semua itu tidak terjadi. Nah, lalu karena ketua DPRD apalagi kan di Dewan sudah 4 periode nih, artinya kan sibuk banget. Bagi waktu sama keluarga gimana sih? Ya bagi waktu dengan keluarga kita coba optimalkan ketika ada di rumah ya. Jadi kita serius bersama keluarga ngobrol dan sebagainya. Walaupun memang secara teori juga kualitas dan kuantitas tetap diperlukan. Gitu. Memang diakui tentu pasti akan banyak kekurangan, banyak segala apa namanya ya tidak optimal gitu ya. Ya kita berupaya lah gitu, ada anak saya kalaupun dia mau mendampingi saya, ayo ikut bareng gitu. Nah, kayak sekarang gitu, yuk temenin biar tahu apa kegiatan-kegiatan saya misalkan gitu ya, anak itu kadang-kadang suka didampingi kayak gitu-gituan. Kemudian juga ya apa namanya kita menyempatkan lah gitu waktu bersama keluarga. Di bulan Ramadan ini hari-hari apa nih kita harus ketemu. Karena nggak bisa setiap hari kan. Gitu. Misalnya hari Sabtu Minggu ya kita komitmen, ya udah kita harus ketemu gitu. Seperti itu. Karena anak-anak juga sekarang sudah gede juga ya. Iya. dengan apa? Dengan pergaulannya akhirnya kan dengan kawan-kawannya. Alhamdulillah. Secara ini relatif aman. Aman ya. Tapi ada yang akhirnya ini nggak Pak Ketua, karena kan biasanya tadi nih Pak Ketua ada obsesi nih gitu kan. Saya dulu pengen cita-cita jadi dokter, apalagi kan ya sekarang dulu dokter, sekarang jadi politisi gitu. Karena untuk anak, apakah nanti ada yang diarahkan ke politisi atau ada yang diarahkan ke dokter atau bebas milih? Bebas ya? Sesuai dengan passionnya. Dan relatif kayaknya nggak ada yang ngikuti ya jadi politisi gitu. Oh, kenapa tuh? Sibuk kayaknya. Ya mungkin mereka senang dengan dirinya masing-masing gitu. Betul, passion masing-masing ya. Yang nomor satu lebih senang ya jadi arsitek mungkin gitu ya. Yang kedua senang bisnis gitu ya. Yang ketiga mungkin di peternakan umpan lebih senang seperti itu gitu ke alam gitu. Ya, anak keempat mungkin jadi ustadzah aja gitu ya, lagi belajar agama sama anak yang lain. Gitu. Oh, sekarang di pondok pesantren atau di mana? Yang keempat lagi di Turki. Oh, di Turki. Oh, alhamdulillah ya. Jadi kita doakan semoga keluarganya Pak Teddy juga diberikan kesehatan dan juga mungkin dilancarkan ya dalam segala urusan. Nah, itu lebih dekat dengan Pak Ketua DPRD. Oh ya, sama Persib kan dekat nih ya. Pak Teddy kan orang Gede Bage nih, dekat sama GBLA. Sedikit dong soal apa kedekatan Pak Teddy dengan Persib, dengan GBLA itu seperti apa sih? Ya karena kita orang Gede Bage, ya relatif ya kita tentunya mengetahui betul lah apa harapan warga Gede Bage dengan GBLA-nya. Gitu. Jadi kita sangat berharap gitu sebetulnya GBLA bisa digunakan di musim depan ini gitu, karena itu kerinduan yang sangat gitu ya. Di satu sisi juga meningkatkan ekonomi masyarakat, walaupun sisi sosial dan kerawanan juga muncul gitu. Maka kita berharap sebetulnya kita ini ke pemerintah provinsi dan pusat akses 149 ini segera dibereskan. Jadi akses 149 ini yang kita sebut sebagai jalan layang ataupun museum jalan layang gitu kan, sapotong gitu nya tuntas gitu. Kita tuntasin segera tuh sampai ke mana ke Gede Bage gitu, perempatan itu jangan sampai di situ aja gitu. Betul. Dan ini nggak bisa ditunda-tunda lagi gitu, agar nanti ketika dibuka GBLA solusi kemacetan juga terselesaikan, tidak menimbulkan masalah. Nah, ini yang harapannya ya Persib ingin segera hadir di sana, apalagi ya sedih juga sih kemarin Jola gitu ya jadi keluar di Persib gitu ya. Ke Arema deh. Gitu ya, Arema kan? Arema. Ya berarti kan tinggal Beckham gitu ya, orang Gede Bage-nya. Febri Gede Bage? Iya, Beckham, Febri gitu ya. Yang ada gitu. Karena itu kan kebanggaan kita di Gede Bage. Betul. Gede Bage pride-nya gening. Itu ya soal Persib ya. Ya sangat berharap sekali main di sana, lihat anak-anak Gede Bage main gitu. Betul. Kan ujung tombak Persib sekarang Gede Bage cukup mewarnai lah gitu. Betul. Ya. Dan anak-anak muda gitu. Apalagi nanti kalau Jola bisa balik lagi ya senang-senang aja kalau kita mah gitu ya. Betul. Gitu. Kalau Rasid gimana Rasid?
Rashid Emang katanya tetap out katanya. tetap di Persib sih sama Rashid mah. Ya soalnya ininya apalagi Ada menurut catatan kan jam terbangnya juga di Persib ini relatif terus dimainkan gitu. betul. Ya. Kemudian juga ya kalau lihat Rashid ini kan ingat Palestina gitu. Nah, ya, itu ada sih. satu perjuangan yang harus kita dukung gitu ya. Kemerdekaan Palestina sebagai bangsa kita yang cinta cinta damai tapi Kedamaian, cinta, betul. lebih cinta kemerdekaan gitu Betul. ya. Nah itu jadi apa istilahnya karena balik lagi sepak bola tuh jadi apa ya alat untuk istilahnya kampanye ini ya kampanye kemerdekaan perdamaian dunia karena kan sesuai amanat juga kan dari Iya. proklamator kita kan kedamaian dunia gitu kan. Dan lihat Rashid kan asik juga mainnya kan. Iya. Selama ini walau alam tapi lah. Iya. Kemarin ngobrol dengan Pak Teddy ya. Pak Teddy gimana. Iya, betul. Nanti kita agendakan. Ungkapan dari Bobotoh. Betul. Kan boleh dengar juga ya. Betul. Aspirasi warga gitu. Betul. Warga gede pakai pain kan atuh. Iya, gitu kan. betul. Warga yang lokalnya diperbanyak atuh Iya, gitu ya. betul. Erwin pertahankeun atuh. Nah, gitu. itu kan main pakai HT ya, tak? Pakai mana kalau Erwin ya? Iya. Erwin gitu kan bagus. Betul. Tapi kayak Vizcara kan udah keluar, Vizcara. Sekarang keluar. Vizcara keluar. Si presiden Mario Jardel, Jardel ya, Jardel terus teh Zola, Ahmad Supardi Nasir, Supardi Nasir juga. Tapi semoga aja ada tambahan. Apalagi tadi main lokal ya, yang harus ya, di ini. dari diklat Persib ya bisa masuk lah Iya. gitu berapa orang gitu kan. Betul. Kemarin kan Puja keluar oge gitunya. Iya, lebar. Ini Pak sama ini kemarin saya nonton juga timnas U19 Ferdiansyah. Itu bagus mainnya. Di Bandung juga gitu Di ya. Bandung, main Persib juga. Jadi sekilas kayak Febri. Mudah-mudahan gitu. Semoga bisa konsisten karena mereka butuh jam terbang. Itu dia. Berikanlah kesempatan. Betul. Gitu kan. Ketika diberikan kepercayaan kan seperti Kakang kan keren. Iya kan, ngegolin lagi tuh. Keren gitu. Iya kan yang penting mah diberikan Iya. kesempatan. Iya, gitu. betul. Orang ketika diberikan kesempatan biasanya melakukan hal-hal yang ingin surprise juga. Iya, betul. Jadi bisa dikatakan kita tunggu Setuju, saja. kan? Setuju dong, karena Setuju. gini, karena kita jujur bangga ya Pak Ketua ya, kalau kita sedikit ngobrol soal Persib juga karena kita lebih bangga loh dengan nama-nama pemain lokal gitu kan. Contohnya ada Zola, walaupun namanya Zola kan Itali banget kan, namanya Gian Zola, gitu ya. Beckham, orang Inggris gitu kan. Tapi karena mungkin make manah nateanya kayak Erwin gitunya, kayak Febri kemarin tuh yang lawan Miswar pemain baru itu kan make manah pisan kan, pasti Beckham didorong kan. Artinya memang pemain lokal harus lebih banyak lah. Ya harus diberikan kesempatan. Betul. Jangan Sambil diambil sama yang lain gitu. ya. Jadi jangan sampai nanti ada istilah Persib tuh bukan Persib Bandung tapi Persib Barat. Aduh. Oke, nanti kita nantikan juga ya. Semoga kemarin kita coba kontak juga Pak Teddy Cahyono. Jadi kita akan coba duetkan ya. Teddy Rusmawan dan Teddy Cahyono ya. Menarik lah. Menarik tuh kayaknya. 2 T nih. Yang akan ngobrol nanti mungkin kita bahas soal Persib ya kapan-kapan ya. Boleh. Tentunya terima kasih juga. Tapi Pak Ketua satu lagi nih karena kita masih tadi di sesi mengenal lebih dekat tips sukses. Karena kan punten sekarang Pak Ketua nih yang lagi rame ya Mas Teddy ya. Mas Teddy juga saya mau ikut binomo ya Anda tuh ya. Binomo benar jadi nggak jadi ya? Oh nggak jadi. Kripto ya. Jadi sekarang banyak orang yang ingin kayak mendadak. Kayak mendadak ingin pokoknya saya pengen punya mobil Lambo gitu kan. HP iPhone terbaru pokoknya mah harus terbaru, lalu juga rumah pengen elit. Uang Pisan, ini pengen banyak. Pokoknya mah pengen inilah murah banget. Nah kayak gitu-gitulah. Nah, Simplikasi. Aplikasi flexing ya istilahnya. Flexing ya, Dede? Flexing. Nah, betul. Nah, apa sih nih Pak Ketua yang ingin disampaikan kepada anak muda sekarang, tips sukses dan juga jangan sampai, karena sukses itu bukan 1-2 hari ya, bukan 1-2 tahun, tapi tadi Pak Ketua juga dari tahun 2004 juga di Dewan, alhamdulillah masih bertahan. Saya mah organisasi dari sejak SD. Oh sih, SD organisasi? Jadi SD tuh suka jadi komandan upacara, SMP Pramuka, SMA PMR. Di kuliah aktif di pers juga, aktif di masjid. Jadi nggak instan, Tuh kan berarti by kan proses. bukan tiba-tiba ujuluk kayaknya gitu kan, bisa jadi ketua dewan contoh seperti itu. Nah, apa Insya mungkin? Allah setelah proses tidak akan mengkhianati hasil setelah gitu. Betul.
Ya tips sukses yang pertama ya kita sebagai muslim ya ingat harus bawa niat tuh mencari ridho Allah gitu. Betul. Karena itu kan menjadi kekuatan tersendiri gitu. Karena kita ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, justru kita itu ingin memberikan yang terbaik buat pencipta kita. Jadi jangan disalahartikan ketika kita mencari ridho jadi sahayuna, ikhlas sahayuna, enggak, justru itu menjadi power tersendiri gitu. Kalau kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat Khalik kita, pencipta kita gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua memang harus kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, itu memang harus jadi budaya gitu. Jadi tidak ada istilah sahayuna, sakadaekna, sakarepna, nggak ada. Itu yang harus ditanamkan di kita gitu ya. Jadi sesuatu itu memang by proses gitu. Betul. Dan kembali lagi ujungnya doa lagi. Doa ya. Tawakal. Sebenarnya sudah ikhtiar, sudah ini ya serahkan aja. Maintenance stress. Nah, balik lagi. Betul. Tapi Pak Ketua punten, terkadang kan kita sebagai manusia ada masa jenuh, ada masa drop. Kita contoh nih, kita sudah berjuang tadi ya, karena kan namanya juga usaha mah kadang bagus, kadang drop gitu kan. Nah, kita misalkan tuh sudah anak-anak muda sekarang nih, kita udah usaha tapi orang gagal wae. Nah, pernah nggak ada titik gagal nih seorang Pak Teddy dan bangkitnya gimana? Ya saya berhubung MPTN gagal tuh masuk kita kan stres itu. Iya. Ya kita harus tetap punya plan B gitu. Jadi harus selalu alternatif gitu dan kita ngukur gitu. Dan ngukurnya itu ya tentu sesuai dengan kemampuan kita dan kita tetap di alternatif ini kita juga optimal gitu. Dulu saya ketika nggak lolos ke Unpad gitu, nggak lolos ke ITB, kepikiran saya pokoknya saya hayang kuliah lebih cepat daripada teman-teman yang lain, bisa dapat beasiswa. Cari sekolah pagampilna menurut saya gitu ya. Cari sekolah ikatan dinas, kemudian kuliahnya nggak susah-susah banget, cepat kerja ya alhamdulillah gitu. Betul. Dan Allah selalu memberikan jalan-jalan yang tidak terduga selama kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan istilah ngoyo harus jadi gitu, enggak juga, harus ada alternatif dan kita harus legowo. Kemudian yang kedua punya teman-teman yang bisa memberikan istilahnya siraman rohani, memberikan arahan, memberikan masukan-masukan yang konstruktif gitu. Makanya gaullah dengan orang-orang, kalau saya sih gitunya, ya nggak pernah jauh-jauh di masjid gitu. Di masjid mah auranya positif, gitu, tenang. Betul. Kita banyak ketemu dengan orang-orang yang memberikan energi yang positif lagi ke kita, gitu kan. Gitu. Itu dia, jadi harus lebih dekat kepada sama pencipta gitu kan dengan banyak beribadah. Apalagi tadi Pak Ketua juga sampai ini kuat juga nih. Terkadang kita berpikir kita maunya ke sini nih, ke A gitu kan. Tapi yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala lebih tahu nih. Ini bahasa gaulnya mungkin ya. Lu tuh jangan di situ, ke kanan aja. Saya udah istilahnya ngasih jalan nih ke kanan. Nanti ujung-ujungnya jadi ini seperti itu. Jadi itulah mungkin ya. Jadi harus berpikir positif lah. Ketika kita gagal, mungkin ada hal yang lain. Insya Allah. Banyak jalan menuju Roma. Luar biasa. Banyak cara buat sukses. Nah, itu dia ya. Jadi, mangga diregapkan teman-teman dan juga pendengar. Semoga kita semua sehat, Pak Ketua ya. Insya Allah. Semoga nih kita pakai masker ya. Kita bawa masker, Pak Ketua juga bawa masker. Masker. Nih ya, tenang ya. Jadi, karena biasa anu nyinyir Pak. Nah, Ketua DPR itu pakai masker gitu kan. Ini dibawa, cuman kan kita udah jaga jarak juga. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Pak Ketua turun sudah bersama PRFM. Pokoknya ini banyak nih agenda sama beliau nih ya. Pertama tadi ya Bulog juga. Kita menarik nih Pak. Ayo mangga. Kita kesana kapan-kapan. Cek gitu. Cek langsung ya. Cek langsung. Kita juga nanti kalau mau yuk ke BLK. Biar informasi nih buat yang nggak mampu, yang istilahnya lagi sulit ekonomi, ada kursus singkat, short course. Itu boleh jadi nggak terinformasikan juga. Iya sih. Gitu. Betul, jadi harus kita informasikan agar Bandung itu benar-benar nyaman untuk semua orang. Dan juga masyarakat yuk sama-sama ada banyak program, tadi ada banyak jalan menuju Roma. Terima kasih Pak Teddy, semoga Pak Teddy sehat, agendanya padat sekarang. Insya Allah. Semoga kita bisa bertemu lagi bersama teman-teman Dewan yang lain. Haturun. Itulah para subscriber perbincangan kita bersama Ketua DPR Kota Bandung, Kang Teddy Rusmawan, yang alhamdulillah sudah hadir, sudah banyak cerita juga tentang tadi ya perjalanannya, ternyata orang Cicadas Pride, dan kemudian SMPK Margahayu Raya. Dan sekarang tinggal di Gede Bage. Di Sumsel. Sumsel ya? Sumatera Selatan. Oh, Sumatera. Sana dibilang Adipura, di mana Adipura? Oh iya Adipura. Oh, berarti
Padahal Adipura lebih dulu dibanding Sumarekon. Iya, padahal itu ya lebih dulu. Pasti bilang Adipura di mananya Adipura? Sumsel ya nama. Sumarekon Selatan gitu. Bukan Sumatera Selatan ya. Bukan Palembang ya, tapi di Sumarekon Selatan. Nanti kita ngobrol lagi lah kapan-kapan sama Pak Ketua. Kapan-kapan kita juga main ya ke kantornya. Kita pengen tahu juga kita ini ya. Kira-kira kalau di Dewan itu kita coba keliling lah. Belum ya? Kapan-kapan kita ya? Harus kayaknya dikasih tahu bahwa di Ini Dewan ruang Kota ini. Bandung berbeda dengan kantor DPRD yang lain. Iya. Gitu. Betul. Banyak kekhasannya, banyak ya inovasi-inovasi yang kita lakukan untuk pelayanan masyarakat. Betul. Termasuk administrasi pendudukan juga ada di gerai Julis. gerainya. Ah, betul. Nggak usah dijelasin dulu nanti. Oh, jangan lupa. Kejutan ya. Soalnya pas saya ke sana, ada apa ini rame-rame? Nanti lah kita ke sana ya. Demikian mungkin atur nuhun, semoga semuanya sehat. Pokoknya semangat ya yang sedang puasa dan nanti kita coba rayakan kemenangan kita di bulan di 1 Syawal ya. Yang jatuhnya belum pasti ya. Yang jelas satu Syawal aja. 1 Syawal ya. Idul Fitri Lebaran 1 kapan? 1 Syawal ya. Baik, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar PRFM. Sukses buat PRFM. Amin.